juga bikin ternyata enak ya punya pengacara dan lain sebagainya. Itu ada pengetahuan baru juga Om ya berarti teman-teman. Iya, ya, jadi kan emang aku belum pernah punya pengacara. Terus setelah punya pengacara itu dapat ilmu baru. Biasanya kan ilmu barunya itu sambel, pete atau apa makan-makan kuliner. Ini kan ilmu baru. Oh, ternyata perlu juga ya untuk ngerti yang tentang undang-undang, tentang ini, tentang itu. Apalagi saya kan kerjanya di dunia sosial media gitu. Oh iya, jadi kayak lebih enak gitu. Tapi kenapa milih Bang Fahmi? Bang Fahmi, karena saya ngefans sama Nikita Mirzani. Terus dan kalau saya ngeliat Bang Fahmi itu dari wawancaranya, cara menangani masalah, orangnya calm gitu loh. Ternyata aku sama Bang Fahmi itu sama-sama Jawa. Aku sama Bang Fahmi itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Kemarin itu ketemu pakai bahasa Jawa. Orangnya enak gitu. Bisa membuat orang tenang kayak gitu. Tapi dengan kemarin yang masalah huru-hara itu, banyaknya dari Mas Fahmi apa yang akhirnya Omai tangkap kayak oh ini tidak boleh seperti ini dan sebagainya, itu ada dikasih tahu. Nanti kalau mau naikin ini naikin itu ngomong dulu. Ngomong dulu. Jadi sebaik itu Bang Fahmi itu sebaik itu orangnya. Nggak boleh ngasal ini nggak ngasal itu, tapi juga dibuat tenang kemarin. Jangan khawatir, ini aman, jangan khawatir. Orangnya tuh calm banget, tenang banget gitu. Jadi sayanya oh gini Bang gitu. Jadi Omai akhirnya terbuka dengan kayak kemarin gara-gara masalah itu atau kayak apalagi Omai bikin punya apartemen dan sebagainya kan? Kayaknya saya akan pakai akan bersama Bang Fahmi selamanya. Nah, apa itu keterbukaan setelah itu atau kayak ya udahlah lanjutin aja terus, itu gimana Omai? Yang mana ini? Yang si pengacara ini sama Bang Fahmi. Kayaknya saya akan terus bersilaturahmi dengan Bang Fahmi deh. Ada misalnya ada masalah atau enggak, kayaknya saya akan selalu didampingi Bang Fahmi kayaknya. Tapi merasa aman gak sih Omai sekarang akhirnya punya teman hukum lah akhirnya? Dari dulu aman, dari dulu enggak apa-apa. Tapi ternyata yang diomongin Bang Fahmi itu benar. Kerja di sosial media, sering tanda tangan ini, tanda tangan itu, sering kontrak ini, kontrak itu. Itu emang benar harus ada pengacara, harus ada lawyer ya. Oh nggih Bang, mau gitu. Dan orangnya ini ya, orangnya sangat friendly, sangat enak, nggak nganggap aku klien ya, kayak nganggap aku tuh adiknya sendiri gitu. Tapi Kak Omai sempat takut nggak sih Kak Omai? Karena ya? itu ada kasus itu makanya nyewa lawyer sebagus apa Bang Fahmi nih? Enggak, saya nggak takut enggak, cuman apa ya, seperti yang saya bilang tadi waktu saya ada di bagi-bagi ambil anakku sama cucuku aja. Selebihnya kan saya memang nggak ngerti tentang hukum. Pada saat ada berita ini berita itu, kayaknya emang harus pakai lawyer yang lebih ngerti hukum. Nah dari situ saya juga belajar tentang hukum itu. Kalau takut. Tapi akhirnya banyak yang nyentil akhirnya ke keluarga. Kalau Omai kan mungkin pernah bilang kalau nyentil aku nggak apa-apa. Iya silakan. Itu ada sampai udah ke nyentil keluarga juga ke anak. Sudah, dan saya setiap hari ya let's say hampir 4 jam sekali minta maaf ke anakku setelah kejadian ini. Tapi kalau ke teman-temanku apa-apa, mereka sudah tahu aku sudah kayak kebal, sudah tahu aku itu kuat, sudah tahu. Cuman ke anakku aja kan mentalnya nggak sekuat aku. Ya mungkin seperti apa mentalnya Kak? Keguncangan mental anak, apalagi cucu juga kan. Pasti dia kurang nyaman lah, pasti kurang nyaman. Dia yang nggak tahu apa-apa, cucuku nggak tahu apa-apa, diserang karena mamanya yang sedang bisa dibilang ada masalah ini. Tapi yang bisa saya lakukan apa? Ya minta maaf, harus kuat gitu. Udah, yang bisa menguatkan aja gitu. Tapi Omai, akhirnya kemarin banyak yang bilang dan sebagainya, sepuh dan sebagainya. Itu Omai mau tanggepin terserah, mau nggak ditanggepin terserah. Ini gimana nih Omai? Nggak apa-apa ya, mau gimana? I cannot stop people untuk nulis. Yang aku bisa lakukan adalah ke timku, jangan respon. Mau blokir silakan, mau di-delete silakan, mau dihapus silakan, jangan direspon. Sebenarnya setelah kejadian itu aku itu sudah nggak respon selama 7 hari. Bisa dilihat setelah saya men-take down videoku yang pertama pada tanggal berapa ya Mam ya? Setelah saya operasi, beberapa jam setelah operasi saya take down videonya, itu saya tidak respon selama 7 hari. Saya dihujat, dibully, diserang, itu saya diemin. Nggak akan ada kalian bisa menemukan satupun saya respon ini dan itu, walaupun saya tetap diserang, tetap diapa, video tetap dinaikkan segala macam. Saya memilih untuk diam sampai akhirnya setelah 7 hari itu serangannya tambah tajam, makanya saya bilang ayo kalau mau ketemu saya kasih 100 juta yang gitu. Tapi apalagi pada nge-spill foto-foto masa lalu. Itu nggak apa-apa, ini bukan yang pertama kali foto-fotoku, videoku display itu nggak apa-apa, mau gimana lagi lah, memang itu aku kayak gitu. Alhamdulillah sekarang saya seperti ini gitu. Saya nggak menyesal menjadi saya yang dulu.
saya senang menjadi saya yang sekarang itu semuanya kan butuh proses. Kan saya mau melakukan proses apapun pada wajah saya atau kayak gimana, saya nggak mau pakai uang orang, itu kan hasil kerja keras saya sendiri. Tapi Omai kan sudah mereview makan tuh sudah lama. Aku juga 8 sama tahun, ngikutin, udah 8 Aku sama tahun, ngikutin Omai iya. juga. Nah, mungkin tidak ada basic untuk kayak pembelajaran apa namanya F&B, tapi Omai tuh mengerti gitu kan. Omai itu gimana? Dari pelajarannya selama 8 tahun itu memang saya nggak ngerti apa-apa, tetapi sebenarnya kalau bisa dilihat ya dari konten-konten yang saya suguhkan, saya itu nggak cuma mereview makanan, saya itu nyablak, saya itu melucu, saya memberikan hiburan, dan saya itu memberikan tontonan gimana bisa membuat orang pada saat melihat video saya itu kayak doyan makan gitu. Itu semuanya ada prosesnya, seperti saya melakukan intermittent fasting, saya pastikan sebelum saya makan saya itu lapar gitu, nggak melulu saya itu mereview gitu. Tapi dari perjalanannya saya mereview ke sana ke sini, masak di rumah, itu kan pasti ada ilmu, dan saya juga manusia biasa, pasti saya pernah melakukan kesalahan pada saat saya mereview, dari situ saya belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama gini-gini, dan itu yang saya coba untuk sharing ke yang lainnya gitu. Tapi Omai benar ada ancaman gak sih Omai sekarang? Nggak. Apa banyak banget di sosial media? Iya, Apalagi TikTok nggak ya, ada. Omai, banyak banget. Saya terus terang emang nggak pegang TikTok saya, Oh, oke. Siapa? timku. Timku. Iya, saya tuh pegang YouTube sama pegang Facebook, yang lainnya dikelola anak-anak. Jadi yang ada di platform sosial media saya jelas sebelum naik dipastikan thumbnailnya ini, captionnya ini, musiknya ini, udah gitu udah selebihnya anak-anak. Tapi tim akhirnya memilih untuk kayak udah Omai nggak boleh lihat ini, nggak boleh lihat itu, Enggak kayak gitu, kepikiran, nggak dilarang kayak gitu-gitu. Nggak, anak-anak kan sudah tahu saya. Ini itu bisa dibilang kehebohan besar. Sebelum ini kan sudah pernah kehebohan besar yang sampai saya tuh ditinggalkan followersku, ditinggalkan subscribersku. Aku kayak benar-benar memulai dari awal. Jadi bukannya aku yang sok mental baca, ya sudah biasa kayak gini-gini itu. Gini loh ngelihatnya itu. Kita itu kayak di apa namanya? Di sanjung-sanjung. Setiap hari kita terima. Ya sekali-kali misalnya ada kejadian kayak gini, ya sudah nggak apa-apa gitu. Patokanku tuh selalu gini. Agnes Monica, Ayu Ting Ting, Nikita Mirzani. Udah itu aja. Kenapa? Mereka itu adalah wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang super talented, bisa jaga anak, bisa bekerja menghasilkan uang. Apa yang mereka nggak bisa? Bisa. Tapi apakah mereka punya haters? Punya. Apalagi saya yang kayak gini, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau Meg, kenapa sih awalnya tuh pengen bantu, bukan pengen bantu, kayak pengen apa ya, ikut andil dalam kasus ini? Iya, sebenarnya membantu. Ya karena saya tahu perjuangannya Bang Madun. Saya sudah kenal beliau dari tahun 2019. Ya kasihan aja, bapak aku kan sudah nggak punya bapak aku sudah almarhum, jadi kayak lihat Bang Madun tuh ya memposisikan bapak saya kayak gitulah, cuman kasihan aja. Mungkin storytelling saya salah, cara ngomong saya salah, tapi sebenarnya kedua-duanya aku sayang. Ke Bang Madun, ke Cucu aku sayang, kedua-duanya sayang gitu. Mungkin kesannya itu memang saya itu lebih membela Bang Madun kan, tapi nggak ada saya kayak nyalain Cucu, nggak ada. Walaupun kayak saya diserang, apapun nanti yang diceritakan dulu bakal dikeluarkan di apa, semua yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah datang ke saya akan tetap ada di saya. Kan kasus ini sampai kemana-mana nih, jadi melebar-lebar. Dan awal kan karena juga Kak Omai nge-share percakapan antara mertua Kode Blue dan juga Kan saya nggak menunjukkan wajahnya, nggak menunjukkan apa-apa, cuma ngomong gini doang. kayak kayak men-share nama ya. Doxy. Itu yang nama aja, tapi kan ada itu WA apa chat-chatan, itu bukan saya. Saya diem aja, mau ngomong apa emang itu bukan saya, mau dicek kayak apa ya memang bukan saya, mau gimana. Saya nggak pernah menyebarkan chat apa-apa, itu nggak ada. Yang di live itu gimana? Yang di live ya itu doang, saya ngomong nunjukin udah itu doang. Tapi kemarin sudah ke Bang Fahmi kan, tapi nggak ada nunjukin wajah atau apa pun nggak ada. Tapi Kak Oma kan sempat bilang kalau beliau Kode Blue itu nggak ada basic F&B dan juga sosokan bisa nge-review. Mungkin itu sempat cari tahu background dulu apa gimana sih Kak Oma? Saya sudah dengar dari seseorang, tapi menurut saya ya, orang yang punya hati nurani, menurut saya ini ya, ini yang saya omongin Bang Madun ya, harusnya kalau memang punya basic F&B dan segala macamnya, reviewnya yang baik sedikit gitu loh, kasihan. Itu doang, aku tuh gitu doang, pokoknya kasihan aja gitu doang loh. Tapi yang diam-diam saya juga banyak yang DM jadi takut warungnya, jadi mereka nggak konsentrasi nih bikin rasa makanan yang enak, konsentrasi takut didatangin food vlogger lah, itu kan sudah melenceng gitu. Saya nggak mau kayak gitu-gitu. Mungkin cara
saya salah, saya gone too far atau apa, sebenarnya dari hati ya itu doang, kasihan. Tapi setelah tahu beliau adalah punya pengalaman di basic F&B dan juga Ya sudah, lulusan nggak S2 gimana Nggak kamu? apa-apa, bagus dong. Harusnya S2 nge-reviewnya nggak seperti itu dong. Masa Farida Nurhan yang cuma lulusan SD SMP bekas pembantu bisa bertahan sampai 8 tahun dan berusaha untuk tidak menyakitkan orang, ya harusnya nge-reviewnya nggak kayak gitu dong. Kalau mau nge-review habis-habisan, datangnya ke restoran. Tapi harus tahu kalau mau nge-review yang di UMKM yang harganya mungkin ya wajar-wajar saja, gitu saja, ya jangan terlalu detail, apalagi sampai maaf menyakiti. Bisa kan diomongin baik-baik, itu aja sih, itu aja. Itu takutnya UMKM itu kayak takut didatangin food itu doang. Tapi Omay setelah after semuanya ini terjadi, Omay akhirnya kan berani juga untuk ke TV dan sebagainya. Itu ada gojangan nggak mikir kayak aduh enggak ada. Saya setiap hari happy aja. Kalau pengen ngeliat kehappyan saya tuh lihat di Facebook. Setiap hari tuh video saya tuh ada sekitar 6 sampai 7. Nggak mikirin gitu-gitu aku. Tapi Biasa aja. Kayak tadi kan saya datang, ya kan saya langsung mau. Gitu saya tahu ada Nasar, saya langsung mau. Saya nggak mikirin pertanyaannya apanya. Masalah nanti video saya dipotong-potong sama bahasa dipotong-potong, terserah sakarku, saya enak ngurus gitu. udah kemana-mana gini masalahnya, tapi nyesel nggak sih Kak Omay jadinya berlarut-larut dan malah Enggak, itu nanti akan berhenti dengan sendirinya kan. Ntar ada yang beda lagi, pasti gitu lagi. Enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Oke, Omay, tapi akhirnya nih setelah ini semua Pesan saya, itu pesan saya, ini pesan dari Omay ya, buat UMKM, buat pedagang-pedagang gerobakan, yang punya rumah makan, jenengan semuanya nggak usah takut, nggak usah khawatir, nanti didatangin food vlogger. Food vlogger itu sebenarnya bagus kok, baik. Mereka mencari uang, mencari sesuap nasi, sekaligus kalau bisa ya kayak membantu untuk memasarkan makanannya. Siapa tahu memasarkan makanannya itu rezekinya bertambah kayak gitu. Nggak usah takut didatangin food vlogger, konsentrasi aja ke kualitas makanannya dan segala macamnya. Kalaupun nanti ada food vlogger datang terus ada masukan, enggak apa-apa. Kalau masukannya baik, bagus, monggo diterima. Tapi kalau misalnya masukannya ya kurang berkenan, ya enggak apa untuk ditolak. Jujen dan Kode Blue udah ketemu gimana nih Kak Omay? Enggak apa-apa. Saya nggak nonton gitu-gitu malah. Nggak, aku nggak tahu yang gitu-gitu. Tapi kedepannya ingin bermaaf-maafan gak sih Kak Omay mungkin? Saya nggak tahu ya, soalnya bermaaf-maafan. Tapi kan katanya sudah dilaporin. Saya ngikutin aja. Saya ngikutin arus aja. Ngikutin arus aja. Iya, saya ngikutin arus aja. Omay, mau ngomongin Impan boleh? Boleh dong. Memang aku mau kalian ngomongin Impan, ngapain kalau ngomongin Impan boleh. Omay, akhirnya kan kemarin diperlihatkan juga. Iya. Besar sekali itu ya. Itu Besar ya? berat itu Besar berat ya? selama ini gimana Omay? Besar ya? Lumayan ya. Kayaknya itu beratnya kalau nggak salah itu 8 ons deh. Oh. Ya. Tapi mungkin karena sudah nempel jadi ya nggak berat. Oh, oke. Saya beraktivitas seperti biasa aja seperti sekarang gitu. Tapi setelah operasi jadinya berat badanku langsung turun. Sekarang itu setelah operasi which is sudah hampir 12 hari ya, berat badan saya itu turun 2,5 kilo deh kayaknya. Sekarang udah 45 kilogram karena mungkin dari implannya itu. Berat banget ya. Tapi itu beberapa hari sebelum akhirnya Omay memilih untuk mengangkat, badannya kayak apa sih? Mulai sakit? Badannya enggak sakit. Atau gimana? Enggak sakit, saya tidak pernah merasakan kesakitan. Saya tidak pernah merasakan sakit-sakit yang lainnya. Badannya emang sudah nggak mau, di tahap nggak mau. Saya jadi memakai salah satu baju kesayangan saya, tak tutupin pakai blazer. Saya foto, pose bersama beberapa orang. Saya diharuskan foto. Begitu ngeliat fotonya itu, hasilnya itu loh, saya merasa kayak orang paling terjelek di dunia karena nonjol banget. Dan dari setelah implan saya itu diambil, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya terjawab dari hati saya sendiri. Contohnya, kenapa kok saya tuh sering pakai daster di rumah, selesai kerja saya tuh pakai baju tidur, saya tuh nggak jarang kemana-mana lagi, bajunya ya gitu-gitu aja gitu. Ternyata emang saya kayak nggak bergairah gitu loh, karena gitu lah. Sekarang kan lebih stylish lagi. Ini aku, saya dulu ya kayak gini orangnya, suka pakai baju kayak gini-gini, baju lama aku semuanya buat baju baru. Oh, oke. Tapi pada saat dulu kan kepikiran pengennya dilihat besar dan sebagainya. Enggak ada kepikiran gitu. Jadi kenapa? Enggak ada kepikiran besar. Saya kepingin aja karena saya nemenin teman saya untuk operasi. Udah itu aja. Enggak ada kepikiran kayak lebih besar. Tapi
kepingin terlihat lebih cantik, lebih bagus, iya, ternyata itu tidak masuk ke badanku. Aku kan orangnya sporty, itu sporty yang jalannya lenggak itu nggak yang gitu nggak cocok ke akunya. Lah kalau sekarang kan kayak gini, kayak gitu loh, nggak nyambung. Jadi bukan karena sakit ya, Omay, karena Enggak. merasa udah tidak nyaman ya. Tidak nyaman, saya tidak merasa menjadi diri saya sendiri. Dan benar setelah implan payudara saya diambil, saya itu lebih ceria, lebih happy, ismi, lebih menjadi diri saya sendiri gitu. Tapi udah berapa lama berarti pakai itu implan? 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Dan kemarin saya sempat bertanya ke timku yang jaga saya, itu asistenku tuh 5 tahun lebih kerja sama aku. Saya ngomong, kenapa ibu harus gini ya? Kenapa ya gitu? Tahu, kenapa bapak implan payudara sayang banget gitu. Ternyata baju-baju yang saya pakai itu dulu untuk menutupin besarnya sama baju saya pakai sekarang untuk tidak menutupin apa-apa, rasanya tuh beda, kayak enak sekali, kayak lebih prong gitu loh. Kalau di online Omay bilang Omay itu karena sakit, jadi ngerasa Oh, itu. itu Nah, dia, itu dia, saya tidak merasakan sakit. Dan apa yang saya lakukan itu mohon dinotis ya, bukan berarti saya melarang siapapun untuk melakukan implan payudara, untuk melakukan operasi-operasi yang lainnya. Kenapa? Karena saya sangat tahu setiap manusia itu cara menyenangkan dirinya sendiri berbeda-beda, cara menikmati uangnya berbeda-beda, tingkat open mind-nya beda-beda. Tapi monggo silakan, ini is about me, about myself gitu. Tapi ada kira-kira apa lagi Omay Iya, yang pengen dicoba dari dicoba. Omay? Apa kayak udahlah semuanya Sudah. dicoba? Oh, sudah. Saya ingin lebih sehat lagi, ingin lebih punya banyak waktu berolahraga, bekerja, menjaga anak sama cucu saya. Udah, sudah. Oh iya, Kak, di mana itunya, Kak? Operasinya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, ini hidung apa? Hidung semuanya di Jakarta, semuanya di Indonesia, nggak ada yang di luar negeri. Tapi bagus ya, seperti Bagus, karena saya merasa kalau operasi di Indonesia itu nggak buang-buang waktu, iya. perjalanan sama itu lebih enak. Omay, dulu pas implan berapa harganya, terus pas dikeluarin mungkin lebih mahal atau lebih murah? Kayak nyesel juga nih gitu. Atau gimana? Mengeluarkan lebih mahal dikarenakan saya melakukan 2 tahap operasi, apa aja? yaitu operasi pengangkatan implan payudara dan yang kedua adalah breast lifting. Breast lifting itu kan banyak yang nanya tuh, terus implan payudara pasti berkerut atau kendor atau menurun, jadi payudaranya diangkat lagi dan dikencangkan lagi. Itu ada ratusan itu ya Omay ya? Berapa digit Omay? 3, 2. Tiga ya? Kemarin kan saya sudah tag tuh kliniknya, boleh ditanya ke kliniknya Oh, langsung. dari Omay sendiri boleh nih? 2, 3, Atau 3 mungkin kayak. 1 ember pas sudah Omay. Oke, Tapi ke kliniknya boleh, karena dokter saya baik, boleh ditanya langsung. Tapi Omay terakhir nih, Iya. akhirnya setelah sudah mengeluarkan itu semua Iya, Omay ya. lega. Nah itu kan lebih ke mental Omay, apa yang dirasakannya mungkin lebih happy, lebih apa? Iya. Ada satu mungkin momen yang dinotis sama teman-teman juga, bedanya sama dulu tuh apa? Paling dinotis banget ya? Lebih happy, Hmm. terus lebih all out. Dulu itu saya sebelum operasi implan payudara, saya akan loncat-loncat apa-apa. Kalau menunjukkan aktivitas saya itu saya akan lebih all out. Setelah operasi itu kalau bisa dilihat saya itu sering tuh baju saya itu saya turun-turunkan gini. Misalnya saya olahraga yang biasanya saya loncat itu nggak saya tunjukkan. Padahal saya itu orangnya sering loncat-loncat kalau di rumah. Cuma sering nggak saya tunjukkan aja, saya kayak merasa ada yang nggak enak gitu, nggak nyaman gitu. Wes ya. Oke deh, Pokoknya makasih banyak